Hai, welcome back to my channel. Hayo, siapa di sini yang masih bingung ini kontraksi asli atau kontraksi palsu? Padahal udah masuk di trimester 3 loh. Nah, kita sekarang akan belajar bareng ya tentang kontraksi asli atau kontraksi palsu. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kontraksi asli atau kontraksi palsu, kita harus kenal dulu nih nama sama yang namanya kontraksi. Jadi kontraksi itu adalah peregangan pada dinding rahim yang pada konteks persalinan ini untuk mempersiapkan kelahiran. Nah, biasanya kontraksi ini muncul di usia rata-rata di atas 35 minggu atau biasanya di usia 37-40 minggu untuk mempersiapkan persalinan. Tapi yang bikin kadang bingung nih, ini asli atau palsu ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana membedakan kontraksi ini asli atau palsu. Jadi ibu-ibu nih bisa lebih mempersiapkan diri ya ketika ternyata oh ini kontraksi yang asli, jadi harus segera pergi ke rumah sakit gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu yang namanya kontraksi palsu. Jadi kontraksi palsu ini dalam bahasa medis tuh disebut Braxton Hicks. Nah, ini ditemukan pertama kali istilah ini oleh seorang dokter dari Inggris bernama John Braxton Hicks. Nah, Braxton Hicks ini adalah kontraksi di mana bagian perut itu terasa mengencang ya, dan ini sifatnya tuh datang dan pergi, jadi tidak konsisten atau tidak reguler. Kontraksi ini sifatnya seperti latihan pada otot-otot rahim untuk mempersiapkan kelahiran si kecil. Nah, kapan sih mulai terjadi si kontraksi palsu ini atau yang namanya Braxton Hicks? Biasanya mulai rata-rata itu masuk di trimester ketiga ya. Tapi ada kondisi di mana ibu-ibu itu sudah mengalami si Braxton Hicks ini di usia di atas 20 minggu. Jadi mulai 20 minggu itu kadang ada ibu-ibu yang mulai kerasa perutnya mulai kencang-kencang kayak gitu. Nah, rasanya tuh seperti apa gitu? Rasanya itu tidak lebih ke tidak nyamanan di perut ya. Jadi bisa dibedakan nanti dengan kontraksi palsu. Kalau kontraksi asli. Kalau yang palsu ini dia lebih ke tidak nyamanan di bagian perut ya. Jadi di salah satu sisi, misal di bagian depan perut sih kebanyakan. Oke teman-teman, jadi terkait dengan frekuensi ini aku ada gambar. Jadi untuk menggambarkan lebih jelas aja ya buat teman-teman. Jadi ini di sini ada gambar, ada janin ya di dalam perut. Kemudian di bawahnya ini ada gambar seperti grafik ya. Jadi ini yang menggambarkan si kontraksi palsu ini. Jadi grafiknya dia akan irregular ya. Jadi yang grafik nomor 1 ini menggambarkan di salah satu sisi perut ibu. Grafik 2 dan grafik 3 seperti itu. Jadi mereka tidak akan datang bersamaan si kontraksi ini. Jadi sewaktu-waktu nanti di salah satu sisi aja dia merasakan kontraksi kayak gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti aku akan tunjukin gambaran di mana kontraksi asli itu grafiknya seperti apa. Jadi ibu-ibu di sini bisa membedakan. Terus berapa lama? Biasanya intensitasnya sekitar 30-60 detik dan bisa sampai 2 menit. Kemudian frekuensi seberapa sering? Biasanya untuk kontraksi palsu ini dia akan irregular. Jadi kadang nih 30 menit merasakan kontraksi, kemudian nanti 1 jam berikutnya baru datang lagi atau 2 jam berikutnya. Jadi untuk waktunya itu tidak konsisten. Kemudian biasanya dipicu oleh apa? Biasanya oleh aktivitas yang relatif agak banyak di hari itu, misalnya ibu-ibu yang terlebih bekerja, kemudian bisa juga karena dehidrasi, kandung kemih yang penuh, seperti itu ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang bisa memicu kontraksi palsu ini muncul. Terus bagaimana sih intensitasnya? Nah, biasanya dia akan menurun saat ibu istirahat atau misalkan merubah posisi, misal dari berdiri ke duduk, kemudian rebahan, itu nanti rasa ketidaknyamanan itu akan berkurang kayak gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah ibu-ibu perlu mengobservasi dulu nih, ini seberapa sering datangnya kontraksi, kemudian seberapa lama, kemudian lalu bisa merubah posisi seperti tadi. Terus melakukan istirahat, minum air putih yang cukup, dan biasanya disarankan kalau misalkan waktu di rumah untuk mandi air hangat.
Oke, sekarang kita bahas tentang kontraksi asli ya. Jadi kontraksi asli itu adalah kontraksi di mana terjadinya atau disertainya pelebaran dan penipisan serviks. Ya, jadi itu yang membedakan dengan kontraksi palsu. Kalau misalkan kontraksi palsu itu kan tidak ada pelebaran dan penipisan. Jadi hanya semacam gladi resik atau latihan untuk mempersiapkan kelahiran. Tapi kalau kontraksi asli ini itu disertai dengan pelebaran dan penipisan serviks untuk mempersiapkan si bayi keluar. Nah, ini aku tunjukkan gambarnya ya di sini. Jadi itu adalah gambaran dari pelebaran serviks nanti dari 0 sampai 10 cm dan penipisannya dari 0 sampai 100%. Jadi seperti ini ya teman-teman gambarannya untuk kontraksi asli itu seperti itu. Oke, kemudian kapan mulai terjadi kontraksi asli ini? Jadi rata-rata ya memang di usia trimester ketiga ya ibu-ibu. Jadi usia kehamilan di 37 minggu sampai 40 minggu. Atau biasanya dengan kasus-kasus prematur ya berarti di bawah usia 37 minggu. Kemudian seperti apa sih rasanya? Nah, rasanya yang membedakan dengan kontraksi palsu. Kalau kontraksi palsu tadi kan lebih ketidaknyamanan ya. Kalau ini benar-benar nyeri yang dirasakan dan dia menjalar biasanya dari belakang menjalar ke bagian perut depan dan biasanya terjadi lebih kuat ya intensitas nyerinya itu. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensinya kalau untuk kontraksi asli ini dia reguler ya. Jadi ini aku tunjukin gambarnya yang membedakan dengan si kontraksi palsu tadi ya. Jadi untuk kontraksi asli ini untuk grafik 1, 2 dan 3 itu mereka bersamaan ya. Ini kan bisa dilihat gambarannya tuh sama ya grafiknya. Nah, bedanya dengan kontraksi palsu tadi kan dia hanya di salah satu sisi nih. Bagian yang merasa dirasakan tidak nyaman atau nyerinya. Kalau untuk kontraksi asli ini itu grafiknya secara bersamaan, jadi benar-benar terasa nyeri di hampir seluruh bagian perut ya ibu-ibu, dan biasanya menjalar dari belakang seperti itu untuk gambarannya. Dan untuk rasa nyerinya ini tidak akan membaik jika ibu-ibu semua istirahat atau merubah posisi seperti kontraksi palsu tadi, kan masih bisa masih bisa dipakai untuk istirahat, kemudian nyerinya berkurang. Tapi kalau kontraksi asli ini dia tidak akan berubah atau tidak akan menurun intensitas nyerinya, walaupun ibu bisa melakukan saran-saran yang dilakukan untuk kontraksi palsu tadi, misal seperti minum air putih atau mandi air hangat. Nah, gitu. Kemudian untuk kontraksi asli ini untuk memudahkan kapan sih kita harus pergi ke rumah sakit atau menghubungi provider kita, itu ada dikenal dengan istilah 511 rule, yaitu kontraksi yang terjadi selama 1 jam tiap 5 menit dan lamanya 1 menit. Jadi 511 ya, 1 jam tiap 5 menit dan lamanya 1 menit. Nah, ketika ibu-ibu sudah mulai merasakan kontraksi dengan 511 rule ini, maka disarankan ibu harus segera menuju ke rumah sakit atau menghubungi providernya gitu ya. Terlebih jika ditambah dengan tanda-tanda persalinan nih, misal pecah ketuban atau keluar perdarahan, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk membedakan dia kontraksi asli atau palsu ini aku ada tabel ya. Jadi ada 5 hal yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengingat atau membedakan. Di sini ada 5 poin, ada frekuensi, intensitas, lokasi, water, dan perdarahan. Nah, yang pertama frekuensi tadi. Bedanya kalau berekstensi itu irregular, kalau yang kontraksi asli dia regular. Kemudian untuk intensitasnya, kalau untuk Braxton Hicks dia akan menurun saat ibu-ibu semua istirahat, terus kemudian merubah posisi, ada minum air putih yang cukup dan istirahat atau mandi air hangat ya. Tapi kalau untuk kontraksi asli, walaupun Bunda melakukan hal-hal itu tidak akan menurun atau tidak akan membaik ya. Jadi rasanya akan malah intensitasnya semakin kuat. Kemudian lokasinya, kalau Braxton Hicks itu di salah satu bagian perut ya, biasanya rata-rata sih bagian depan. Kalau kontraksi asli dia akan menjalar dari bagian belakang punggung menjalar ke perut bagian depan. Kemudian water, nah
karena kontraksi asli ini kan sifatnya untuk mempersiapkan kelahiran ya, jadi biasanya water ini lebih sebagai tambahan untuk tanda-tanda persalinan, jadi rembesnya atau keluarnya air ketuban gitu. Dan kalau untuk perdarahan ya udah jelas ya, jadi keluarnya perdarahan pada saat ibu-ibu semua mengalami kontraksi, dan ini bisa sebagai tanda untuk bahwa ibu-ibu harus segera pergi ke rumah sakit gitu. Dan kalau misalkan memang ibu-ibu punya kondisi khusus atau kondisi medis khusus, atau mungkin ibu-ibu rumahnya jauh ya dari rumah sakit atau providernya, itu bisa didiskusikan dulu lebih lanjut dengan dokternya, mungkin tanda-tanda apa yang muncul, dan ibu-ibu harus segera pergi ke rumah sakit ya. Jadi ibu-ibu tidak keburu-buru, karena kan pasti akan butuh waktu yang lebih untuk menuju ke rumah sakit. Dan saran aku juga sebelum memasuki usia-usia yang mendekati persalinan, itu sudah mempersiapkan seperti hospital bag. Jadi nanti ketika terjadi tanda-tanda kontraksi, nggak perlu repot atau mikirin lagi nih barang bawaannya apa aja. Jadi udah tinggal angkut langsung pergi ke rumah sakit. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah pada nonton sampai akhir video. Semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu untuk subscribe ya, biar aku semangat untuk bikin video lainnya. And see you in the next video. Bye bye.